Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya punya channel baru dan channel ini khusus untuk renungan dan cover lagu rohani. Saudara-saudara bisa mengikutinya di channel Vejo World. Nanti saya akan berikan link di deskripsi video ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah rasa garam akan berubah dari asin menjadi tawar seperti yang dikatakan oleh Yesus? Ikuti penjelasannya dalam video ini, jangan di skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Poin yang pertama, asin menjadi tawar. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, ayat inilah yang saya akan bahas. Mari kita lihat dalam terjemahan lain. Kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau garam menjadi tawar, garam itu tidak dapat lagi dibuat menjadi asin. Garam tidak berguna jika rasa asinnya hilang. Oleh sebab itu, garam itu akan dibuang keluar dan orang akan menginjaknya. Pertanyaan sederhana, apakah garam pada suatu saat akan kehilangan rasanya, yakni dari asin menjadi tawar secara alamiah? Umumnya, rasa garam tidak pernah berubah. Rasa garam tetap asin sampai kapanpun dan tidak akan berubah menjadi tawar. Kalau begitu, maka cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang salah karena memang rasa garam itu bisa berubah dari asin menjadi tawar. Atau yang kedua, Yesus yang salah karena rasa garam itu tidak akan pernah berubah dari asin menjadi tawar. Faktanya adalah rasa garam itu tidak akan pernah berubah. Rasa garam tetap asin. Ini artinya ilmu pengetahuan tidak salah. Nah, apakah ini berarti Yesus yang salah? Saudara-saudara, kita tidak boleh membayangkan bahwa garam dalam teks ini adalah garam yang ada di dapur kita. Sebab jika demikian, maka hal ini terasa aneh karena garam yang sering kita gunakan tidak akan berubah rasanya. Sedangkan garam yang dibicarakan dalam teks ini adalah garam yang bisa berubah rasanya dari asin menjadi tawar. Kalau begitu, garam seperti apakah ini sehingga bisa berubah rasanya? Simak penjelasannya. Saudara-saudara, garam dalam teks ini adalah garam yang digunakan pada zaman itu. Garam pada zaman itu dalam bentuk batu yang memiliki kadar garam. Nah, setiap kali orang pada zaman itu memasak, maka mereka mencelupkan batu tersebut ke dalam masakan mereka. Jika sering digunakan, maka kadar garam dalam batu tersebut akan berkurang dan lama-kelamaan akan menjadi tawar karena sudah habis kadar garamnya. Jadi garam yang Yesus maksudkan dalam teks ini berbeda dengan garam yang kita gunakan pada saat ini. Sekarang bagaimana dengan kalimat selanjutnya, yakni tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang? Saudara-saudara, pada saat itu Kekaisaran Roma punya proyek besar. Proyek ini adalah pembuatan jalan menuju ke Roma. Jadi dari semua kota akan ada jalan yang terhubung sampai ke kota Roma. Makanya ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Nah, karena proyek ini besar, maka membutuhkan bahan yang banyak untuk pembuatan jalan tersebut. Jadi, batu-batu yang sebelumnya digunakan untuk masakan karena mengandung kadar garam tadi, jika sudah tidak digunakan lagi atau menjadi tawar, maka mereka akan membuangnya di pinggir jalan dan para pekerja yang mengerjakan proyek ini akan mengambilnya untuk digunakan pembuatan jalur jalan menuju Roma tersebut. Nah, karena batu-batu tersebut sudah menjadi jalan, maka sudah pasti akan diinjak orang.
Jadi inilah maksud dari kalimat Yesus mengenai garam bisa menjadi tawar, dan jika sudah tawar maka akan dibuang dan diinjak orang. Sekarang apa makna atau nasihat rohani yang terkandung dalam kalimat tersebut? Simak penjelasannya. Poin yang kedua, makna rohani. Inti dari teks yang sudah kita baca adalah orang Kristen tidak boleh kehilangan fungsinya. Jika fungsi garam diantaranya adalah menambah rasa nikmat untuk masakan, ini artinya garam itu mempengaruhi rasa dari sebuah masakan. Saudara-saudara, hal inilah yang tidak boleh hilang dalam seorang pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Harus mempengaruhi orang yang belum kenal Yesus menjadi mengenal Yesus. Orang yang malas beribadah menjadi rajin beribadah. Suami atau istri yang selingkuh menjadi berhenti melakukan hal ini. Mari beri pengaruh yang baik sesuai dengan perintah kitab suci. Tuhan memberkati kita semua.